Baik, Bapak Dusta, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, baik. Jadi begini Pak Dusta, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Jadi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan observasi kelas atau supervisi kelas. Nanti saya akan melakukan praobservasi pada hari ini. Proses supervisi kelas nanti, adapun tujuannya dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal pelaksanaan supervisi nanti harus melaksanakan praobservasi dengan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke, itu Pak ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, tujuan dari saya membuat modul kali ini yaitu peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20 dan akan dikembangkan menjadi indikator pencapaian tujuan pembelajaran atau IPTP. Dan yang pertama IPTP-nya adalah melalui tayangan video tentang penjumlahan peserta didik dapat melakukan penjumlahan dengan benar. Kemudian dengan tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis konteks yang digunakan dalam penjumlahan dan memahami makna penjumlahan dengan benar. Kemudian yang ketiga itu, peserta didik mampu menyusun penjumlahan bilangan di bawah 20 berdasarkan cerita. Oke, baik. Jadi nanti dalam tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak ya. Oke, nah yang kedua Bapak, jadi tadi tentang tujuan pembelajaran dan sekarang tentang area pengembangan. Nanti apa area pengembangan yang akan Bapak lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangannya itu berkaitan dengan penilaian anak-anak. Yang pertama penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk berkaitan dengan sikap itu kan diobservasi. Kemudian yang pengetahuan itu ada penilaian yang tes tulis, formatif. Dan yang ketiga yang keterampilannya adalah dengan penilaian anak-anak, prosesnya dalam berkelompok tentunya akan dinilai. Oke, baik. Jadi nanti ada 3 pengembangan yang akan Bapak terapkan. Yang pertama adalah sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Baik Pak. Jadi untuk aspek pengetahuan nanti Bapak juga akan memberikan pengembangan pada area pengembangan. Oke, baik. Untuk yang Bapak terapkan di dalam kelas tentang strategi pembelajaran Pak ya. Nanti apa yang akan Bapak pakai dalam melaksanakan strategi atau model pembelajaran di kelas Bapak? Kalau untuk metode ya juga ceramah, diskusi, itu anak-anak. Kemudian untuk model pembelajaran based learning atau BPL. Model ini pembelajarannya berfokus pada anak dan ciri-cirinya modelnya adalah disajikan sebuah masalah sehingga anak akan berpikir tinggi, kritis, dan supaya nanti anak-anak dilatih untuk berpikir soal hot. Oke, baik. Jadi nanti Bapak di dalam pembelajaran tersebut akan memakai model strategi diskusi dengan model problem based learning atau PBL. Baik, untuk yang berikutnya tentang media pembelajaran Pak ya. Dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan, medianya nanti yang akan dipakai apa saja Pak? Untuk media pembelajarannya yaitu papan pintar berhitung. Kemudian juga menggunakan benda-benda konkret itu kan stick, kan ada stick. Ya, oke, siap. Dan juga menggunakan presentasi slide, menggunakan laptop juga. Oke, baik. Jadi nanti Bapak akan menggunakan papan berhitung, media stick, kemudian ada apalagi PowerPoint,
terutama laptop Pak ya. Oke, baik. Nah, naik ya pembelajaran. Sekarang tentang kegiatan Pak. Kegiatan pembelajaran nanti Bapak sudah membuat yang beraneka ragam tersebut tentang berbagai tujuan, terus area pengembangan, setelah area pengembangan ada tentang berikutnya. Berikutnya tentang waktu Pak. Kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Nanti saya akan melakukan pembelajarannya itu hari Sabtu besok itu jam pertama. Oke, baik. Jadi besok Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, besok saya tunggu Pak ya. Setelah Bapak melakukan observasi, setelah Bapak melakukan pembelajaran nanti, saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran Bapak besok. Oke, siap. Jadi besok saya akan tunggu Bapak di dalam kelas. Baik Pak, demikian. Terima kasih percakapan Pak observasi hari ini. Kita ketemu besok di dalam kelas. Terima kasih Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, silakan ketua kelas Yasin untuk menjelaskan kelasnya. Silakan ke depan mengikuti temannya.
belajar tentang penjumlahan, yaitu peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20 ya. Nah, ini nanti kamu akan belajar ini. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Oke, ayo dibaca bersama-sama supaya kita sama-sama belajar juga. Ayo, peserta didik. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Oke, sampai 20. Nah, ini coba dari tangan kiri. Tangan kiri berapa jumlahnya? 5. Nah, dari tangan. Ya, 5. Oke, jari kanan berapa ini? 5. Jari kiri. Nah, kalau dijadikan 1, jawabnya jadi berapa? Berapa? 10. Yang kanan berapa? Nah, yang kiri. Oh ya, siapa yang ini ya? Berarti penjumlahan ini adalah menjumlahkan dua bilangan ya berbeda. Jadi kamu menggabungkan dua bilangan sehingga dijadikan satu nanti yang itu ya. Nah, penjumlahan adalah cara menentukan jumlah total dua bilangan atau lebih. Jadi dua bilangan akan punya. Oke, di sini Pak Guru punya cerita ya penjumlahan ya. Nah, Lani, ayah dan ibunya berbelanja ke toko. Lani dibelikan es krim oleh ibu sebanyak 6 buah. Nah, kemudian ayah juga membelikan lagi es krim 6 buah. Berapa es krim yang dimiliki Lani? 12. Jadi ketika dua bilangan dijumlahkan akan jadi 1. Tambah ya, kemudian ya. Lani, ayah dan ibunya ayo berbelanja ke toko. Nah, Lani dibelikan es krim berapa? Es krim berapa? 6. Kemudian ayah juga membelikan lagi es krim berapa? Nah, berapa es krim yang dimiliki Lani? Berapa? Oke. Nah, di situ ada gambar apa itu? Es krim, saya suka es krim suka apa tidak? Pernah dibelikan di toko atau di rumah? Pernah ya? Berapa banyaknya? Pernah tahu? Pernah diberikan di ayah jadi berapa? Diberikan ayah sama ibu berapa? Hah? Nah, pernah sampai 6 kali? Iya. 2. Oh ya. Nah, ini yang es krim yang sisi kiri berapa itu? Nah, yang satunya. Nah, kalau dijadikan 1 jadi jumlahkan 12. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah melihat ya. Ini nanti ada cerita di sini ya. Ada cerita dilihat, didengarkan, disimak benar-benar supaya kamu tahu nanti caranya menjumlahkan ya. Nah, bentar ya. Oke, bentar. Jangan ya. Saja, agar kita bisa terus belajar bersama. Kalau teman
kemudian buah apa? Ya pepaya kemudian. Terus satunya lagi apa? Telur. Ya. Tadi anak ayamnya berapa? Anak ayamnya? Hah? Jumlahnya berapa? 8. Kemudian yang telur ayamnya? Ayo semuanya. Telur ayamnya berapa? 6. Kemudian pepayanya? Ayo semuanya. Pepaya berapa jumlahnya? 5. Udah kita semua. Oke ya. Nah, ini ya. Nah, siapa yang bisa menuliskan tanda penjumlahan? Siapa yang bisa menuliskan tanda penjumlahan? Oke, nama. Oke ya, bentar ya. Ayo Yudan, coba. Ini, nah, ini, ayo. Nah, tanda penjumlahan bagaimana? Ayo. Tandanya bagaimana? Oke, nah ini tanda ya penjumlahan. Oke, mungkin Adrian tahu? Bisa? Oh ya, bentar. Oke, coba Adrian coba dibentukkan ya, agak yang sama. Nah, oke. Nah, siapa lagi? Harus berhadiah dan penting. Nah, jadi tadi itu adalah tanda apa? Tanda yang penjumlahan sebenarnya itu ya. Nah, kemudian tadi kan ada cerita yang ada ayam itu ya. Ini tadi. Nah, sekarang kamu akan menjumlahkan dengan benda yang konkret, yaitu memakai stik es krim. Tahu stik es krim? Stik ya, memakai itu. Oke, kemudian nah ini tadi kan ada yang Lani dari punya belanja ke toko ya. Nah, Lani dibelikan es krim oleh ibunya sebanyak berapa? Nah, kemudian ayahnya oke, sekarang kita akan memakai ini papan pintar berhitung. Oke, nah Lani dan ibunya berbelanja ke toko. Nah, Lani dibelikan es krim oleh ibu sebanyak 6 buah. Kemudian Lani juga mengambil lagi es krim 6 buah lagi untuk adiknya di rumah. Berapa es krim yang dibeli oleh Lani? Nah, sekarang gini, siapa yang mau ke depan? Gantian ya. Oke. Oke. Chandra nih. Sini, gantian nanti laki-laki, perempuan semuanya sama. Ini ada seperti es krim ya. Nanti kamu ambil cara ibunya, nanti dimasukkan sini ketika ada lima ya. Lani dan ibunya berbelanja ke toko. Lani memberikan es krim sebanyak 6 buah. Kemudian Lani mengambil lagi 6 buah. Jadi berapa semuanya? Tadi yang pertama berapa? Berapa tuh Pak? 6 ya, berarti 6 ini 6. Lalu di yang botol ini yang A ya. Berapa? Nah, itu. Wah, itu. Ya. 4, 5. Nah, kemudian mengambil lagi es krim lagi berapa? Nah, taruh di sini. Oke, 1. Oke. Nah, jadi jumlahnya berapa?
Yang ini, yang di bawah ini dijadikan satu dengan yang B ini. Ditaruh di sini, coba dihitung semuanya. Diambil. Ambil semua. Hitung. 1, terus 2, 3, ayo hitung. Oke, jadi berapa Chandra? Berapa? 12. Jadi duduk, bentar ya. Jadi ada 12. Kelas oke, minta teman. Nah, jadi ini caranya kamu menjumlahkan dengan stick es krim ya. Nah, oke, nah kamu kan akan berkelompok ini ya. Dengan kelompoknya kamu akan mengerjakan nanti tugas yang diberikan oleh Pak Guru ya. Oke, alat tulisnya ayo siapkan. Jangan lupa pensil, penghapus, buku matematika lo ya, buku tulis. Nah, ini saya kasih soalnya kelompok. Nanti tiap kelompok saya beri ini lembar kerja prediksi dibaca dulu beritanya ya. Ayo. Ini soalnya. Berkelompok ya, kerjakan berkelompok. Nah, sekarang silakan. Apa? Ini jadi satu ini kelompok ya. Nah ini, siapa yang bukan? Sini, yang sini. Ayo, satu ya. Berkelompok ya. Oke. Bisa. Iya dong. Nanti maju ke depan kalau selesai. Tetap ditulis itu tuh tetap ya. Di sini. Nah. Ini dikerjakan. Contohnya. Ini dikerjakan di sini. Ada gambar apa ini? Iya sampai baliknya. Sampai sini. Ya. Sampai sini. Cuma. Oke. Oke. Kalau ada gambar jeruk berapa soalnya itu? Ya. Iya, bukan sama-sama. Sudah ke sana. Enak ya. Benar. Bagi nah, ya bukan. Nih, ya. Ini ada soalnya, ya. Dalam kalau ini, oke. Kamu berarti gambar apa ini? Kalau ini apa ini? Apa ini? Soalnya. Ya, terus ini gambar balon. Nanti kita berkelompok, soalnya suruh baca. Hah? Yo ini dia di sini. Itu ada. Ini dikerjakan dulu. Ya. Ayo sekarang lama. Nanti ke depan seperti yang dulu itu ya. Nah, sekarang gini, ya. Lu. Nah. Tiap kelompok kamu nanti ke depan, ya. Ke depan membacakan hasil dari pekerjaan kamu ya. Oke. Dimulai nanti cari kelompok yang paling utara sini ya. Hasil. Oke, sekarang kita dengarkan yang dikerjakan Yasin ini Yasin pakai lembar ini Yasin. Kalau mau membaca ya ini dibacakan dulu. Pakai ini ya. Nah.
pembelajaran dengan baik. Kamu bekerja sama dengan sangat baik, ya. Dengan bekerja kelompok, kamu telah menyelesaikan dengan cepat, ya. Nah, kamu tadi mempelajari tentang penggunaan, ya. Jadi ketika kamu menjumlahkan, berarti nanti semakin apa? Bertambah. Kemudian jangan lupa kamu harus rajin belajar, ya. Sebelum belajar harus apa? Berdoa, ya. Ayo silakan alat tulisnya dirapikan, ya, siap. Jangan lupa kopinya. Ayo silakan. Nasib ke depan. Kamu memimpin. Kita akan pulang, ya. Ayo, rapi. Ayo sini, Nasib. Satu-satu, ya. Ya ada dari Novi sini, Novi, bukan Novi. Ke sini. Tahan. Yang satu-satu. Ya, main silakan. Nah, jelasin ya. Penasnya. Ini. Nah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bertemu hari ini, Pak Dista dan Bu Lulu selaku pengajar praktik. Saya Imam Rohadi, guru penggerak angkatan 9. Sekarang kita bertemu tentang percakapan pra-observasi yang telah dilakukan observasi pada hari Jumat kemarin, ya Pak Dista, ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sehat, bisa berkumpul. Baik Pak Dista, kemarin kita telah melakukan observasi, Pak. Jadi hari ini di percakapan pasca observasi mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait proses observasi pada hari kemarin. Kelas Bapak kemarin sudah dilakukan dengan baik, Pak. Tujuan dan untuk evaluasi sejauh mana nanti proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang dilakukan kemarin, Pak? Ya, pertama memang awalnya tegang, ya. Tapi lama-lama akan terbiasa. Tuh, awalnya memang tegang, tapi dengan lama-lamaan nanti akan terbiasa, itu perasaan saya. Oke, sudah berjalan baik ya Pak, ya? Sudah baik. Oke, alhamdulillah semuanya sudah berjalan baik. Jadi apa yang diceritakan kembali, Pak, area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas kemarin, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas pada saat observasi kemarin? Tentunya dalam proses pembelajaran yang perlu kita siapkan adalah mungkin perangkat pembelajarannya dulu. Kemudian untuk pengembangannya yaitu di area pengetahuan dan keterampilan. Dan yang untuk pengetahuannya memang di area ini anak-anak menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan. Kemudian sedangkan yang di keterampilannya yaitu menulis rangkuman yang menuliskan kata kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Oke, jadi area pengembangan yang Bapak lakukan kemarin itu adalah dengan pengetahuan dan keterampilan, ya Pak, ya. Jadi menurut Bapak
sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Saya rasa sudah cukup berjalan dengan baik, namun memang ada ya sedikit kekurangan dalam pelaksanaannya itu. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan aturannya ya Pak ya. Ya. Masih ada kekurangan apa menurut Bapak? Apa sih kekurangan atau mungkin kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Ketika pembelajaran memang anak-anak tidak semuanya ikut aktif dalam proses pembelajaran itu. Ada beberapa yang kurang aktif atau kurang dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi ada yang kurang aktif ya Pak ya. Iya. Mengapa hal itu bisa terjadi Pak ya? Ya karena kan memang dalam pembelajaran kan dibentuk kelompok. Nah, dan kelompoknya itu mungkin anggotanya terlalu banyak dan sehingga tidak baik untuk pembelajaran itu. Dan mungkin juga karena mungkin belum menyesuaikan dengan gaya belajarnya siswa untuk mengatasi itu. Oke, baik. Jadi kayak belajar Pak ya. Iya. Jadi ada rencana ke depan Pak kira-kira untuk proses pembelajaran ke depan nanti Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka atau gaya belajar mereka atau menggunakan gaya belajar visual, auditori ataupun kinestetik. Jadi seperti apa ya Pak ya? Mudah-mudahan nanti Bapak juga bisa rencana Bapak akan terrealisasi dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dibanding dengan yang kemarin ya Pak, saya tunggu nanti cerita-cerita yang Bapak realisasikan, kira-kira apakah Bapak melakukan perubahan dengan baik tentang rencana Bapak yang akan disampaikan tadi. Gitu Pak. Iya, mungkin untuk waktu tepatnya memang belum, tetapi nanti akan saya lakukan secepatnya untuk melakukan proses pembelajaran itu. Oke, baik, secepatnya Pak ya. Mungkin nanti di ajaran yang baru ya Pak ya. Karena hari-hari Minggu ini sudah kayaknya kemarin sudah akhir semester, jadi minggu-minggu ini sudah tahun ajaran baru. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan ini nanti secepatnya bisa direalisasikan. Selanjutnya saya beri kesempatan monggo Bu Lulu Ekawati selaku pengajar praktek untuk memberikan tambahan tentang pasca observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Imam dan Pak Diska. Terima kasih atas waktunya. Di sini sudah terjadi komunikasi dengan baik antara Bapak Imam dengan Pak Diska, di mana dimaksudkan dari observasi ini adalah demi kelangsungan peserta didik atau pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Diharapkan nanti hasil di sini akan menambah wawasan pada Pak Diska itu sendiri supaya kedepannya bisa lebih baik dan menerapkan pembelajaran seperti disiplin positif ataupun KSE-nya ataupun yang lainnya itu memunculkan semua itu. Jadi nanti kalau ada apa-apa perlu dikoordinasikan kembali kepada Pak Imam. Intinya itu bukan saling minteri atau apa, adalah sharing itu kan informasi seperti itu ini. Tidak ada yang pintar ataupun yang sebagainya, intinya sama-sama belajar demi perkembangan sesuai dengan yang ada saat ini. Itu saja Pak Imam, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Tambahannya mungkin itu percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya berjalan baik dengan seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.